Pemirsa, berkah yang dimiliki oleh Denny Sumorgo begitu luar biasa sekali. Dan kita juga tahu beberapa waktu yang lalu dia baru saja merayakan ulang tahun anaknya yang pertama. Tapi kali ini kita akan lihat cerita lain berkah dari Denny Sumorgo dari sisi bisnis. Kita tahu sisi bisnis yang dimiliki oleh seorang Denny Sumorgo dari bisnis kuliner. Ada burger yang sudah ia miliki 6 tahun lamanya. Ups and downs atau naik turunnya kita nggak pernah tahu ya. Benar. Karena memang Denny Sumorgo tidak pernah membongkar rahasia dapur tentang usaha burger atau kulinernya ini. Benar, tapi tidak hanya bidang kuliner aja gitu ya. Dia kali ini juga mencoba peruntungan sebagai produser film karena ini kan juga masih di ranah entertainment business ya. Mungkin di sini juga bisa lebih jauh gitu bermainnya karena kali ini dia katanya lagi menggarap skripnya untuk persiapan nanti membuat film di akhir tahun ini. Cuma kadang saya suka bingung ya, Denny Sumorgo di tengah kesibukannya sebagai seorang tentu saja YouTuber, bagaimana cara dia membagi waktu, pun juga punya bisnis kuliner, kemudian juga punya anak yang baru usianya 1 tahun, gimana bagi waktunya menjadi seorang suami, pun juga seorang ayah, punya bisnis kuliner juga, terus sekarang mau jadi produser. Denny Sumorgo punya waktu me time-nya itu seperti apa untuk bisa membahagiakan diri sendiri. Semoga punya waktu untuk diri sendiri, karena bagaimanapun diri sendiri yang bahagia adalah kunci utama supaya bisa bisnisnya bergerak dengan lebih produktif dan juga lebih maksimal lagi. Amin. Tapi tentunya kayaknya memberikan inspirasi ke banyak orang tuh juga adalah salah satu bentuk kepuasan nggak sih? Bisa jadi ya, kan? Bisa membuat dia bahagia. Seperti apa cara Denny Sumorgo untuk bisa mengatur itu semua, pun juga menerima resiko dari segala macam bisnis yang kadang di atas, kadang di bawah. Denny Sumorgo. Fenomena selebriti buka usaha di era serba bisa memang tampak menggiurkan, tapi tak semudah yang dibayangkan. Tak semudah membalikan telapak tangan, mempertahankan bisnis di tengah persaingan, nyatanya membuat banyak selebriti kewalahan hingga terpaksa harus tutup permanen. Kecuali Denny Sumorgo dengan bisnis kuliner menterengnya yang berhasil bertahan sampai detik ini, tak mudah bagi selebriti sekaligus mantan pebasket tersebut mempertahankan bisnis sampai menginjak usia 6 tahun mempertahankan di tengah persaingan ketat. Yang pasti sih kalau ditanya perjalanan 6 tahun bangun bisnis dengan produk lokal, ngelawan yang lokal aja berat, apalagi ngelawan yang dari luar kan gitu. Dan bisa bertahan selama 6 tahun itu buat gue ini apresiasi paling gede gue akan kasih kepada manajemen dari yang pastinya di belakang tuh udah berdarah-berdarah banget, dan pastinya yang juga menjadi bagian pertumbuhan dan berkembangnya selama 6 tahun di 800 outlet yang sudah kita punya sekarang. Ratusan outlet dengan sederet cabang di berbagai kota, tak Denny Sumorgo raih begitu saja, melainkan hasil dari komitmen bertahun-tahun yang sudah ia jaga, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dengan visi misi yang jelas menjadi acuan sang pebisnis. Jika bicara soal persaingan, apalagi persaingan yang tidak sehat, bukan lagi sebuah rahasia, tapi sudah menjadi hal biasa. Tak pernah cuap-cuap soal Black Campaign, bukan berarti bisnis Denny Sumorgo tak pernah menjadi korban. Black Campaign akan selalu ada, dan Denny Sumorgo bersama tim memilih untuk menyimpan secara internal ketimbang diumbar-umbar atau dijadikan gimmick semata. Ada lah pastilah. Bahkan nggak perlu kita ungkap, karena kan kita tidak main di gimmick ya. Karena kalau misalnya main di gimmick kayak begitu menurut gua oke sih, tapi kan tidak bisa panjang kalau memang kita secara value dan edit value-nya nggak ada gitu. Jadi cukup keep it di internal aja, dan buat kita Black Campaign atau apapun itu kita tidak mau jadikan sarana untuk naik ke atas. Jatuhnya sih ya kalau misalnya ada tindakan-tindakan yang campaign, ngerti kan? Ya udahlah nggak usah dibahas. Pokoknya begitulah ya. Namanya Black Campaign selalu ada ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Bersama bisnis kulinernya, nama Denny Sumorgo kian melambung tinggi, familiar di telinga masyarakat Indonesia. Berbeda dengan Ashanti dan nasib kurang baiknya, sayang beribu sayang, bisnis kue yang telah dibangun selama 6 tahun belakangan terpaksa tutup secara permanen. Sempat beredar narasi pecah kongsi, Ashanti tak segan untuk menegaskan bahwa tutupnya bisnis kue bukan karena isu tersebut, tapi ketidakcocokan dengan partner bisnis soal visi misi. Oh, bukan pecah kongsi, memang ini aku dengan partner tapi kita nggak ada masalah ya, karena partner aku ini luar biasa baik, hanya tidak sevisi misi aja. Dan nggak ada masalah, maksudnya berantem atau apa, nggak ada. Memang mereka, apalagi partner aku ini salah satu atau dua orangnya ini kita kenal baik gitu, dan kita masih baik banget. Justru dia yang bilang, Sam, lo kalau bisnis tuh sendiri deh, karena lo tuh idealis banget dan semau lu.
dalam maksudnya kayak mau harga berapa, maunya nggak mau ganti, pokoknya orangnya tuh saklek kalau yang namanya barang gitu. Perasaan campur aduk, bahkan rasa terpuruk, sontak membelenggu semangat Ashanty. Tak kuasa menahan kesedihannya, Ashanty sampai menitikan air mata yang akhirnya berbalas semangat dari putri sulungnya Aurel. Maksud hati membesarkan hati sang bunda, kalimat singkat Aurel akan membangun bisnis kue dengan cita rasa yang lebih menggugah selera, setidaknya berhasil menenangkan hati ibunda. Sempet tadi pagi lah gitu, pas aku ada post sedih gitu kan, tadi aku lupa jam berapa, terus si Aurel ngomong di grup, ntar kita bikin lagi yang lebih enak kok Bun gitu, ada ngomong kayak gitu sih gitu. Tapi ya punya aku, namanya juga brandnya punya aku, full punya aku ya. Mudah-mudahan kalau nanti Aurel mau buka lagi, tapi kan pasti gak mudah ya, maksudnya. Tapi dia ada WA gitu, membesarkan hati kayak, tenang Bun, nanti kita bisa bikin lagi lah, jangan sedih. Walau kadung jatuh terpuruk, namun Ashanty mengaku tidak kapok untuk membuka bisnis lagi, malah sudah terbersit keinginan untuk membuka bisnis serupa dengan impian yang lebih besar pula. Dan di tengah runtuhnya usaha banyak selebriti di luar sana, eksistensi Denny Sumargo baik di dunia bisnis maupun panggung hiburan masih berdiri kokoh. Pun demikian, suami Ci Olive itu justru mengaku bahwa dunia hiburan tidak pernah masuk dalam prioritas utama, mengingat dulu dirinya sempat terjerat kasus sampai jatuh terpuruk. Nggak terlalu prioritas di dunia entertain kan. Waktu itu masuknya juga nggak sengaja lewat film 5 cm. Terus aku pikir dunia entertain itu akan menjadi jalanku, ternyata aku kena kasus kan ya, malah terpuruk gitu loh. Jadi aku nggak terlalu ngelihat dunia entertain itu sebagai jalan hidupku, tapi akhirnya di dunia entertain ini menjadi tempat aku mencari makan, tempat aku di sini berkarya. Dan aku pikir aku harus bilang ya, I should give something di dunia entertain, bukan hanya sekedar mengambil sesuatu gitu. Paling enggak apa hal yang positif yang bisa aku kasih di dunia entertain, ya sejauh mungkin gue dipercaya, ya gue berikan. Biar dunia hiburan tak pernah masuk dalam prioritas utama, YouTuber ternama itu tak mengelak jika di dunia inilah dirinya bisa berkarya. Tapi yang namanya karya tak akan selalu mulus jalannya. Begitu pula dengan nama baik yang sudah Densu bangun bertahun-tahun lamanya, kelak akan datang waktu di mana dirinya bakal perlahan hilang di kenangan masyarakat. Tidak dipercaya, ya pasti mundur gitu. Atau mungkin saya akan dibuat mundur oleh masyarakat. Iya kan, kalau udah nggak laku ya mundur sendiri lah Pak, iya kan, gitu. Bukan Denny Sumargo namanya jika mudah menyerah atau enggan mencoba hal baru. Buktinya sosok multitalenta yang lekat dengan julukan pebasket sombong ini baru saja membeberkan bahwa dirinya tengah mencoba peruntungan baru. Title sebagai host sudah ditaklukkan, begitu pula dengan sebutan konten kreator ternama. Kini saatnya Denny Sumargo terjun di dunia perfilman, bukan lagi sebagai pemeran, tapi pemegang kendali utama sebagai produser. Main film? Lagi belum. Karena aku lagi, udah boleh spill belum ya? Boleh lah. Jadi aku tuh ada PH film memang yang rencananya di tahun ini akan mulai beroperasi lagi, dimana aku di situ akan turun jadi produser, which is akan bikin satu judul film, yang mana aku lagi develop dari skripnya dan lain-lainnya. Mungkin untuk pemain dan lain-lain nanti, karena kita mau selesai skrip dulu. Dan mungkin akhir tahun ini gue udah harus fokus ngerjain itu. Gimana gue bisa bikin sesuatu yang bukan hanya sekedar aji mumpung, tapi bisa menjadi sebuah experience dan kenangan. Karena gue tuh suka nonton film yang meninggalkan bekas jejak di dalam hati dan pikiran orang ketika dia habis nonton. Dan standar gue memang ya cukup punya standar sendiri gitu. Nah, bisa nggak gue bikin film yang kayak gitu untuk gue kasih kepada orang yang nonton nanti?